Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Al-Hadi Bustamam dan Ibu Nurma Ayu Wijati. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek UTS Bioinformatics atau topik khusus 4 yang berjudul Analisis Penerapan Sequence Alignment dan Filogenetik untuk Penyakit Hepatitis. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Argama Vanessa, lalu Jeren Velasco Sumana, dan saya sendiri Muhammad Parendra. Lalu ada Yoga Permana, dan yang terakhir ada Raditya Fauzan. Oke, kita masuk ke bagian abstraksi. Penelitian ini membahas analisis filogenetik untuk memahami hubungan evolusioner antara organisme berdasarkan data genetik. Melalui rekonstruksi pohon filogenetik, diperoleh gambaran tentang pola kekerabatan dan divergensi yang terjadi di antara sampel yang dianalisis. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai dinamika evolusi dan mendukung pemahaman terhadap keanekaragaman hayati. Selanjutnya, pendahuluan. Eh, di latar belakang ini, virus hepatitis B atau HBV merupakan salah satu penyebab utama penyakit hati kronis yang masih menjadi masalah kesehatan global. Tingginya tingkat variasi genetik antar strain HBV menyebabkan perbedaan dalam tingkat infeksi, respons imun, serta efektivitas vaksin di berbagai wilayah. Keragaman genetik ini juga berperan penting dalam penyebaran dan adaptasi virus terhadap lingkungan maupun populasi inangnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan kekerabatan dan pola evolusi HBV menjadi langkah penting untuk mendukung upaya pengendalian penyakit serta pengembangan strategi vaksin yang lebih efektif di masa mendatang. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana hubungan kekerabatan genetik antar strain virus hepatitis B atau HBV yang berasal dari berbagai negara di Asia. Yang nomor dua, apakah terdapat perbedaan pola pengelompokan genotipe HBV berdasarkan hasil analisis filogenetik? Yang ketiga ada bagaimana perbandingan hasil analisis antara metode Neighbor Joining atau NG dan Maximum Likelihood atau ML dalam merepresentasikan hubungan evolusioner antar strain HBV. Yang nomor empat ada apa implikasi hasil analisis filogenetik terhadap pemahaman keragaman genetik dan penyebaran virus hepatitis B di wilayah Asia. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada menganalisis hubungan kekerabatan genetik antar strain virus hepatitis B atau HBV yang berasal dari berbagai negara di Asia. Yang kedua ada mengidentifikasi pola pengelompokan genotip HBV berdasarkan hasil analisis filogenetik. Nomor tiga, membandingkan hasil hasil analisis filogenetik yang diperoleh dari metode Neighbor Joining atau NG dan Maximum Likelihood atau ML. Yang keempat ada memberikan gambaran mengenai keragaman genetik dan pola evolusi virus hepatitis B sebagai dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang virologi dan pengembangan vaksin. Lalu selanjutnya adalah metodologi. Em, Pertama adalah di konsep filogenetik itu sendiri. Filogenetik itu adalah cabang biologi evolusi yang mempelajari hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan kesamaan genetik, morfologi, atau molekuler. Dan dasar teoritis ini adalah setiap organisasi mewarisi DNA dari nenek moyangnya, sehingga bisa perubahan genetik atau mutasi. Dan selanjutnya adalah perbandingan urutan DNA, RNA, atau protein yang untuk membantu menentukan tingkat kesamaan genetik antar spesies. Dan terakhir adalah semakin mirip sekuensi genetiknya, semakin dekat juga hubungan evolusionernya. Dan konsep utamanya adalah juga data molekuler, penyelaraan model evolusi molekuler, konstruksi pohon, dan evolusi pohon. Dan dengan memahami hubungan antar sampel DNA virus ini, tujuannya dapat memahami pola evolusi dan transmisi hepatitis di populasi. Selanjutnya, analisis filogenetik dan analisis filogenetik pada penelitian ini merupakan tahap penerapan metode bioinformatika untuk menggambarkan hubungan evolusi antara strain virus hepatitis berdasarkan data sequence DNA. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari sequence alignment, perhitungan jarak genetik dengan pairwise, pembentukan pohon filogenetik yang merepresentasi kekerabatan antar strain.
Dan pendekatan analisis yang digunakan yang pertama adalah pengumpulan data DNA, MSA, pemilihan model evaluasi, konstruksi pohon dengan maximum likelihood dan likelihood yang kita pakai pada proyek ini, dan tentunya pada software Mega X. Dan kita dapat percaya juga bahwa tentang nilai bootstrap 1.000 kali diterapkan untuk menguji stabilitas dan keandalan setiap cabang pohon. Dan terakhir adalah visualisasi dan analisis hasil. Di mana struktur pohon itu dapat divisualisasikan menggunakan Victory untuk menampilkan clade dan branch line. Dan selanjutnya adalah metode analisis filogenetik atau pairwise alignment. Pairwise alignment adalah metode untuk membandingkan dua sekuens DNA atau protein secara langsung, guna mengidentifikasi tingkat kesamaannya dan perbedaannya juga. Dan tujuannya itu untuk menemukan bagian yang homolog atau segmennya berasal dari nenek moyang yang sama. Dan ada dua jenis utama, yaitu global alignment, di mana ini untuk menyelaraskan seluruh panjang dua sequence dari ujung ke ujung. Dan yang kedua adalah local alignment, di mana ini menjelaskan bagian tertentu dari dua sequence. Dan yang hasil utamanya ada alignment score dan distance matrix. Dan kegunaan utamanya juga matriks jarak hasil perwas digunakan untuk membangun pohon filogenetik karena menggambarkan jarak genetiknya. Selanjutnya untuk yang neighbor gaining, yaitu adalah metode distance based yang juga membangun pohon filogenetik dari matriks jarak, tetapi tidak mengasumsikan laju evolusi yang konstan. Dan metode ini dikembangkan untuk menghasilkan pohon yang meminimalkan total panjang utama. Ada beberapa jenis utamanya seperti MJ dimulai dari step-stepnya. Matriks jarak hasil pairwise menunjukkan seberapa jauh perbedaan antar DNA. Dan kita dapat lihat bahwa dari matriks tersebut, algoritma itu mencari dua takson atau tetangganya yang secara total memberikan jarak evolusional paling kecil. Itu adalah dua takson terdekat ditemukan, digabung, dan pada proses ini diulang sampai seluruh sekuens itu tergabung dalam satu pohon lengkap. Dan hasil utamanya adalah menghasilkan pohon filogenetik untuk yang tidak berakar, di mana itu menunjukkan hubungan kedekatan antar sekuens DNA. Yang kedua, setiap panjang cabang itu mewakili tingkat divergensi genetik antar sekuens. Jadi di mana makin panjang cabangnya, semakin juga beda genetiknya. Yang terakhir adalah cabang-cabangnya, di mana yang berkatakan menunjukkan strain atau spesies yang berasal dari nenek moyang yang lebih dekat dan secara evolusioner. Tentunya kegunaan utamanya adalah membantu memahami pola penyebaran virus dan mutasi, misalnya pada analisis genom dan virus hepatitis di berbagai wilayah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan kerja. Yang pertama ada penjelasan dataset. Jadi dataset ini kita ambil dari NCBI dengan berisi 145 sekuens genetik lengkap dengan virus hepatitis B atau HBV. Yang dimana terdapat dua file yaitu sekuens FASTA yang berisi nucleotida ATCG dan setiap sekuens memiliki ID unique location. Lalu dan juga file metadata sequence.csv yang berisi uh, location untuk ID uniknya juga dan juga nama organismenya, geolocation untuk lokasi geografis pengambilan sampelnya, host itu organisme inangnya, dan link panjang sequence genetiknya, no completeness yang berarti menunjukkan kelengkapan sequence-nya, collection date-nya untuk tahun pengambilannya, molecule type untuk jenis molekul genetiknya. Selanjutnya kita masuk ke pengempasan data. Jadi dari dua file data tersebut kita gabungkan uh, dengan menggabungkan berdasarkan acquisition ID. Lalu kita filter untuk membersihkan datanya dari kata-kata yang tidak diinginkan, yaitu rekombinan, pattern, artificial, dan sintetik. Lalu kita akan periksa setiap deskripsi sekuensinya, cari apakah mengandung salah satu kata kunci dari tersebut. Lalu kita akan menghapusnya. Lalu kita pisahkan yang sudah difilter dengan sequence underscore filter.fasta. Dan ini adalah dataset yang bersih dan siap digunakan untuk analisis bioinformatika selanjutnya. Dan jadi setelah kita pisahkan datanya, kita akan melakukan multiple sequence alignment, yaitu dengan tujuan menyelaraskan seluruh sequence genetik HBV agar posisi masa homolog sejajar dengan analisis evolusioner. Dengan prosesnya yaitu pertama kita inputnya yang tadi sequence filter.fasta,
Lalu kita tentukan untuk outputnya, sequence align to FASTA. Yang pertama, kita akan menjalankan perintah AMA-FFT dengan opsi auto agar memilih strategi penjelasan terbaik secara otomatis. Lalu kita akan membaca hasil alignment-nya dengan align.read dengan menampilkan jumlah sequence dan panjang alignment. Lalu agar kita bisa melihat hasilnya, kita menunjukkan 5 sequence pertama untuk verifikasi format alignment. Hasilnya adalah sequence alignment FASTA yang berisi sequence yang telah selaras dan siap digunakan untuk analisis filogenetik. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang pairwise alignment. Jadi pairwise alignment ini adalah sebuah proses untuk menjejarkan dua sequence DNA atau RNA atau protein untuk menemukan kesamaan dan perbedaannya. Tujuannya itu ada tiga. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi match, mismatch, dan gap. Yang kedua itu untuk menghitung persentase identitas antar sequence. Lalu yang ketiga itu adalah mengevaluasi kedekatan genetik, misalnya antar strain HBV. Outputnya berupa sequence yang disejajarkan. Biasanya ditandai dengan simbol garis lurus itu yang ada di site ini untuk posisi yang cocok dan strip untuk gap. Untuk kasus HBV, ini penting karena dengan membandingkan strain, kita bisa mengecek apakah berasal dari genotip atau subgenotip yang sama. Jadi ada dua metode umum yang sering dipakai di pairwise alignment. Yang pertama itu adalah global alignment atau Needleman-Wunsch, yang dimana itu menyelaraskan ujung ke ujung. Jadi cocok untuk membandingkan seluruh genom. Hasilnya adalah alignment global yang optimal. Lalu yang kedua itu ada local alignment atau Smith-Waterman, dimana metode ini mencari subsequence yang mirip, biasanya untuk mendeteksi motif atau domain yang konservatif. Nah, sekarang kita akan membahas konstruksi pohon filogenetik untuk neighbor joining. Jadi setelah mendapatkan alignment, tahap berikutnya itu adalah konstruksi pohon filogenetiknya. Di mana metode pertama yang saya bahas ini sesuai judulnya adalah neighbor joining, yaitu distance based method. Inputnya ini adalah matriks jarak antar sequence, dan pohon itu dibangun dengan cara menggabungkan takson yang paling dekat secara bertahap. Nah, kelebihan dari neighbor joining ini adalah metode yang cukup cepat, efisien, dan cocok untuk dataset yang besar. Tapi kekurangannya adalah metode ini tidak memanfaatkan informasi posisi nukleotida per situs, sehingga resolusi politominya kadang rendah. Nah, dari gambar di kanan ini adalah pohon filogenetik HBV hasil metode neighbor joining. Nah, bisa dilihat sumbu horizontal ini menunjukkan genetic distance, yang dimana semakin panjang cabang, berarti semakin jauh perbedaannya. Angka-angka pada cabang menunjukkan jumlah takson. Dengan melihat pohon ini, kita bisa melihat strain-strain HBV dikelompokkan sesuai jarak genetiknya. Lalu untuk yang metode maximum likelihood, sekarang itu metode kedua ini adalah bisa dibilang itu character based method ya, karena yang tadi itu kan distance based. Jadi input yang digunakan ini adalah alignment dan model substitusi nukleotida, misalnya HKY85 atau GTR. Jadi algoritma ini kemudian menghitung topologi pohon yang paling mungkin menghasilkan data observasi. Kelebihan dari metode ini adalah estimasi cabang itu lebih akurat dan hasil pohon yang lebih realistis. Dan kekurangannya, komputasi ini lebih berat daripada metode yang sebelumnya, yaitu neighbor joining. Jadi gambar kanan ini bisa dilihat hasil pohon filogenetiknya, hasil maximum likelihood untuk HBV-nya. Lalu jadi bisa dilihat ini sama-sama menunjukkan hubungan antar strain, tapi panjang cabang lebih presisi dan menggambarkan tingkat perbedaan. Di bagian bawah ada contoh perintah collab menggunakan PhiML untuk menjalankan analisis. Jadi hasil log likelihood yang diperoleh adalah sekitar 36.204.308. Selanjutnya saya akan membahas evaluasi dan validasi untuk log likelihood. Untuk menilai kualitas pohon, kita menggunakan log likelihood. Jadi nilai ini menunjukkan seberapa baik model menjelaskan data alignment. Nah, jadi nilainya itu selalu negatif, dimana kalau semakin besar atau semakin kurang negatif, maka model dianggap lebih baik. Contoh, pada dataset HBV, nilai meningkat dari min 37.097 jadi min 36.204, artinya fit-nya meningkat. Jadi, gambar coding di bawah ini adalah script Python sederhana untuk membaca file log dari PhiML, lalu mengekstrak nilai log likelihood, yang dimana output yang ditampilkan adalah min 36.204.308. Jadi coding ini hanya untuk mempermudah mengambil hasil perhitungan. Oke, next. Jadi saya akan membahas evaluasi dan validasi untuk bootstrap. Jadi validasi lain itu adalah bootstrap analysis.
Caranya, alignment dari sampel berulang kali, misalnya 100 kali, lalu dibuat pohon baru untuk setiap sampel. Nah, dari situ dihitung persentase cabang yang konsisten. Jadi interpretasi dari nilai bootstrapnya, kalau misalnya di atas atau sama dengan 70%, itu berarti dukungannya kuat. Kalau misalnya di dalam range 50-70%, berarti sedang. Dan kalau di bawah 50%, berarti lemah. Untuk HBV, terlihat bahwa klaster genotip A, B, dan C punya dukungan lebih baik, punya dukungan lebih dari 90%. Ada beberapa cabang di 70-80%, dan outlier yang dukungannya kurang 50%. Jadi bisa lihat di gambar di kanan, itu pohon yang neighbor joining dengan angka bootstrap di setiap cabang yang dimana ditandai dengan angka merah ini. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin yakin kita dengan posisi cabang tersebut. Oke, sekarang saya akan membahas hasil dari pembahasan dari penelitian kita. Yang pertama itu adalah hasil multiple sequence alignment. Jadi dataset yang dipakai ini adalah dataset dengan 145 sequence HBV dengan panjang sekitar 3,2 kb. Alignment dilakukan menggunakan MAFFT dengan atau FFTNS-I dengan 2 iterasi. Jadi hasil alignment ini memperlihatkan adanya region konservatif panjang. Artinya sebagian besar sequence itu mirip. Lalu ada juga variasi berupa insersi atau delesi kecil yang menandakan variasi genotip. Nah, di gambar kiri ini bisa dilihat hasil alignmentnya yang berupa teks yang menunjukkan sequence yang disusun sejajar. Lalu gambar kanan ini ada heat map hasil dari multiple sequence alignment yang menunjukkan tingkat kesamaan antar sequence. Warna hijau atau kuning ini menggambarkan variasi identitas. Jadi kesimpulannya, multiple sequence alignment ini menjadi input utama untuk konstruksi pohon di neighbor joining dan maximum likelihood. Nah, selain MSA yang tadi kita bahas, kita juga menghitung identitas rata-rata antara pasangan sequence dengan pairwise alignment. Jadi contohnya itu, misal dua sequence acak nih, HBV, memiliki identitas sekitar 85%. Ini berarti sebagian besar posisinya sama, dengan sedikit perbedaan berupa mismatch atau gap. Nah, bisa lihat di gambar kiri ini ada potongan kode Python yang digunakan untuk menghitung skor pairwise identity. Jadi kodenya ini akan membaca sequence, lalu membandingkan dua-dua, lalu menyimpan hasil ke dalam data frame. Nah, untuk di gambar kanan ini, yang di sebelah tanda panah, ini adalah tabel hasil perhitungan identitas antar sequence atau outputnya. Jadi misalnya sequence PXZ75741 dan PXZ75748 memiliki skor kesamaan tertentu. Jadi total ada 145 sequence yang dibandingkan secara pairwise. Jadi secara umum rata-rata identitas antar strain HBV ada di kisaran 80-90%, menunjukkan HBV relatif mirip, namun tetap memiliki variasi genetik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pohon filogenetik dengan metode neighbor joining via Python dan R. Jadi pada sebelah kiri adalah pohon filogenetik dengan codingan dari Python dan sebelah kanan itu dari R. Jadi untuk metodenya sendiri, untuk Python itu menghitung jarak genetik secara mentah. Itu data mentah itu yang dipakai untuk jadi pohon filogenetiknya. Sedangkan untuk R sendiri, itu tuh menggunakan ada optimalisasi namanya HK80. Jadi jaraknya itu juga diminimalisir gitu. Dan secara visual sendiri, memang yang untuk dari Python itu lebih bertumpuk dibandingkan yang menggunakan R, yang lebih terlihat jelas setiap cabangnya. Jadi hasil pohon filogenetik juga berbeda. Kesamaannya mungkin lebih ke ada dua genotip yang memiliki jarak yang lumayan jauh, itu tuh langsung terdeteksi dan juga dua-duanya konsisten gitu. Ada juga perbedaan skala jarak genetik akibat perbedaan perhitungan metode perhitungan jarak. Kemudian berikut adalah pohon filogenetik dari metode maximum likelihood via Python dan R juga. Sebelah kiri juga sama melalui Python, yang sebelah kanan juga melalui R. Topologinya juga cukup berbeda, tapi kesamaannya sama seperti tadi, yaitu ada dua isolat genotip yang berbeda, dan itu tuh konsisten dari metode neighbor joining dan juga untuk maximum likelihood sendiri. Tapi untuk yang variasi mutasi intraspesies yang di dalam spesies itu sendiri, itu bisa dibilang cukup berbeda-beda antara keempat grafiknya gitu. Untuk R ini sendiri juga menunjukkan jarak genetik yang lebih pendek karena model K80 itu memperhitungkan perbedaan transisi dan transversi itu. Oke, berikut adalah perbandingan metodenya. Untuk prinsip dasarnya kan kalau untuk neighbor joining itu menggunakan jarak genetik antar sequence atau matriks jarak, sedangkan kalau maximum likelihood itu menggunakan probabilitas perubahan nukleotida atau model evolusi. Untuk topologinya itu percabangannya untuk
neighbor joining itu lebih rapat dan lebih sedikit berbeda beberapa posisi sequence. Sedangkan untuk maximum likelihood itu lebih seimbang dan stabil sesuai dengan divergensi. Bisa dilihat mungkin dari tadi jumlah, bisa dibilang kayak jumlah cabangnya itu lebih banyak di maximum likelihood karena memang dia lebih apa ya, lebih sensitif gitu terhadap perubahan genetikanya sendiri. Jarak genetik maksimumnya sendiri untuk yang neighbor joining juga kurang konsisten ya. Ada yang tadi 0,20 dari Python, tapi ada juga 0,12 dari R karena ada perbedaan, ada optimalisasi tadi. Sedangkan di maximum likelihood itu dua-duanya tuh konsisten di 0,15. Untuk klasternya itu ada satu klaster besar di kiri dan dua sequence yang cukup terpisah jauh di kanan. Untuk maximum likelihood juga sama, menunjukkan konsistensi hubungan evolusionernya. Secara biologis, pohon Everjoining ini menggambarkan hubungan secara umum, sedangkan kalau maximum likelihood ini memberikan estimasi evolusi yang lebih akurat. Untuk kelebihannya, untuk neighbor joining sendiri memang dia lebih cepat untuk komputasinya, cocok mungkin untuk analisis eksplorasi awal. Tapi untuk maximum likelihood itu karena tadi lebih banyak juga kan cabangnya, lebih akurat juga secara biologis karena mempertimbangkan dinamika mutasi. Kekurangannya mungkin tadi kurang akurat mempertimbangkan model evolusinya, sedangkan kalau maksimum likelihood sendiri memang lebih lambat dan secara komputasional lebih berat. Mungkin selanjutnya berikut adalah interpretasi biologisnya. Jadi yang pertama di sini eh, pohon filogenetika tadi itu menunjukkan perbedaan genotip atau subgenotip. Jadi nilai jarak genetik yang melebihi 0,05 dalam kasus ini mengindikasikan divergensi evolusioner yang cukup jauh antara sequence, menandakan adanya variasi genetik yang mungkin termasuk dalam genotip atau subgenotip yang berbeda. Selain itu juga mengindikan akumulasi mutasinya. Percabangan pada pohon menunjukkan adanya akumulasi mutasi pada gen S atau precore yang sering mengalami perubahan akibat tekanan imun atau terapi antivirus. Terus yang terakhir kita juga bisa melacak mutasi ini karena memang dataset kami diambil dari Asia, di wilayah Asia pada tahun 2020 sampai 2025, 5 tahun terakhir, kita bisa melihat di mana sih mutasi-mutasi ini paling banyak terjadi. Misalnya contohnya di grafik ini paling banyak itu terjadi di Kambodia, diikuti oleh Vietnam dan juga Jepang, seperti itu. Di sini kita ngambilnya yang jaraknya itu melebihi 0,05. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama adalah metode MSA dan pairwise alignment itu berhasil mengidentifikasi tingkat kesamaan tinggi antar sequence HBV dengan memperlihatkan adanya konservasi genetik yang signifikan. Dan pohon filogenetik neighbor joining dan maximum likelihood itu memberikan struktur cluster genotype yang konsisten dengan dukungan statistik yang kuat, di mana bootstrap itu melebihi 85%. Dan metode maximum likelihood itu dinilai paling representatif dalam menggambarkan hubungan evolusioner karena mempertimbangkan model substitusi nukleotida. Dan secara keseluruhan, analisis ini memberikan dasar ilmiah kuat untuk memahami diversitas genetik dan pola penyebaran evolusioner HBV. Saran dari kami adalah hasil filogenetik ini dapat digunakan untuk pemantauan epidemiologi molekuler HBV, yaitu melacak penyebaran virus baru di wilayah tertentu. Dan temuan klaster genotype itu dapat dijadikan dasar pengembangan vaksin spesifik wilayah karena mutasi tertentu pada gen S region itu dapat mengaruhi efektivitas vaksin HBV saat ini. Yang terakhir adalah integrasi hasil filogenetik dengan data kesehatan masyarakat, misalkan dari WHO atau dari Kemenkes. Itu akan memperkuat dasar ilmiah bagi kebijakan penanggulangan penyakit hepatitis yang ada di Indonesia. Dan ini daftar pustaka yang kami gunakan. Dan ini adalah lampiran kode yang kami gunakan. Kami membuat dari dua bahasa pemrograman, yaitu yang pertama adalah Python, ini link file-nya, dan untuk R-nya terlampir di MAS3. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5, topik khusus 4 bioinformatika. Atas perhatiannya, terima kasih Prof. Dan juga terima kasih Ibu Nurma.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.